Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdal syakirin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Al-ayah ma ba'd. Pada para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian, jemaah sholat subuh yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah menakdirkan kita bisa bersama-sama melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh dengan berjamaah, dan dilanjutkan dengan ta'alum belajar bersama ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan istiqomah dalam melaksanakan ibadah sholat subuh, sehingga betul-betul kita ke depannya menjadi manusia yang lebih baik daripada sebelumnya. Dan apa yang menjadi cita-cita kita semua, manusia yang bertakwa, mudah-mudahan bisa kita raih. Amin Allahumma. Para bapak, para ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa kita sekarang sudah memasuki hari yang ke-16 berpuasa. Bukan kerap-kerap sekian, kalau tahu Wisnu 16. Sehingga nanti malam ini sudah tarawih malam yang ke-17. Nah, malam 17 atau tanggal 17 itu sudah biasa kita kenal dengan adanya nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Niki kata kasih apa tiang-tiang itu bertanya-tanya, sebenarnya kapan sih turunnya Al-Quran ini? Si jelas Al-Quran itu turun pertama kali di bulan Ramadan, ya, di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Di bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Terus wonten malih ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh aku telah menurunkan Al-Quran, kata Allah, pada malam yang mulia. Sedangkan kita disuruh mencari Lailatul Qadar itu di 10 yang akhir daripada bulan Ramadan. Di 10 apa? 10 akhir di bulan Ramadan. Nah, kita memperingati tanggal pinten? 17. Lagi bingung napa boten? Nanti bingung ya. Jadi sepakat kalau Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Terus ngeten, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh aku telah menurunkan Al-Quran pada malam yang mulia. Maksudnya Allah menurunkan Al-Quran minal lauhil mahfuz
mahfud ila sama'id dunya jumlatan wahidah. Secara gemblengan dari sing sakniki wonten Al-Qur'an niku mulai dari nopo suratul Fatihah sampai surah An-Nas ya. Itu sekaligus diturunkan oleh Allah dengan satu jumlatan wahidah dari Lauh Mahfuz ke sama'id dunya, ke langit dunia. Niku turunnya kapan? Pada nopo malam Yaumul atau Lailatul Qadar. Jadi turun keseluruhan niku jumlatan wahidah, satu jumlah niku Al-Qur'an niku sak gemblengan nek Jawa niki. Itu pada malam nopo Yaumul. Kapan itu? Itu Allah a'lam. Ya. Yang penting pada malam ya. Karena turunnya Lailatul Qadar tidak harus di 10 akhir bulan Ramadan. Ada kalanya Lailatul Qadar turun pada malam pertama bulan Ramadan. Ada pertengahan ya. Cuman yang disuruh kita betul-betul mencari Lailatul Qadar itu taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Jadi kita disuruh mencari Lailatul Qadar itu di 10 akhir di bulan Ramadan, karena memang banyak di pengalaman daripada ulama-ulama salaf yang memang menemui Lailatul Qadar di 10 akhir di bulan Ramadan. Tapi ini pun paham ketik ini antara pulau inna anzalnahu fi lailatul. Terus yang tanggal 17 ini menapa? Tanggal 17 bulan Ramadan itu adalah pertama kali dari sama'ud dunya, dari langit dunia ini diturunkan ke muka bumi ini kepada baginda Rasulullah, yaitu pada tanggal 17 Ramadan. Ketika baginda Rasulullah pertama kali mendapatkan wahyu dengan surah pertama yang turun adalah surah Al-Alaq, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 5 Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini 5 ayat ini atau surah Al-Alaq ini pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda malaikat Jibril ketika baginda Rasulullah tahannuf atau ketika baginda Rasulullah uzlah di Wadi Hira, di gua Hira di Jabal Nur ya. Saiki sampun jelas ya. Ini antara Opo 17 Ramadan itu, kemudian bagaimana dengan Opo inna anzalnahu fi lailatul. Para bapak, para ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus Ramadan memang syahrul Quran ya. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai penjelas daripada petunjuk itu, dan sebagai pembeda. Al-Quran itu supaya bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram. Maka dari itu, kulo kali panjenengan harus berusaha. Pertama kali yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita jangan sampai kita buta huruf tentang Al-Quran. Bagaimana caranya kita bisa membaca Al-Quran? Ojo sampai kulo kali panjenengan meninggal dalam keadaan tidak bisa membaca Al-Quran. Jangan sampai ya. Waduh, Ustaz, kulo sampun sepuh, sampun umur sudah, sampun umur itu dosa, sakit apa mau Al-Quran? Saya jamin sakit. Saya jamin bisa. Jadi utlubul ilma minal mahdi dan
Carilah ilmu mulai kita masih kecil kan ya, berada di gendongan sang ibu sampai kita menuju ke yang lain. Selama kita masih akal kita masih berfungsi, iki piro satu, iki piro loro. Habis itu lisan boten terlalu pelak pas ya, masih bisa mengucapkan 1, 2. Ini masih mampu kita untuk belajar membaca Al-Quran. Walaupun umur itu bukan alasan, usia bukan alasan. Baru kalau kita sudah gak ngerti ini piro, ini berapa, gak ngerti. Sambil boten ketinggal, boten ngomong mawon pun pelak atau katakanlah bahasa kasari pikun ya. Nah, itu baru sudah gak bisa belajar Al-Quran. Tapi selama kita masih punya akal ya. Tapi kalau kita mau betul-betul belajar baca Al-Quran, itu insya Allah sakit. Insya Allah bisa. Cuma kadang-kadang kira-kira satu ada kadang-kadang gengsi, ada nopo isim ya, isim kadang ini harus kedua. Kalau kasih iling ya, almarhum sinten niku. Almarhum Bapak tadi seumur kita 70-an si pur belajar Al-Quran berjintan maus apa senengi ikro sini kasih kira enggak ada metode niku damel ikro berjintan semangat di akhirnya walaupun bakal kadul dia jero bacanya alhamdulillah nopo sakit. Ya gimana kita mau nopo ya mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah kalau kita tidak bisa baca Al-Quran. Padahal pertama kali saja ayat yang turun pertama kali ikro baca. Nah pembacalan kita nggak bisa baca ya. Disuruh baca kita tidak bisa baca. Iya kalau kanjeng Nabi pertama kali ikro sama malaikat Jibril, Nabi menjawab Nabi qori. Ya, aku tidak bisa membaca. Ikro sampai 3 kali Nabi menjawab Nabi qori. Saya tidak bisa membaca. Baru sampai 3 kali di situ langsung Nabi meneruskan. Ini ada rahasianya ya. Artinya apa? Betul-betul karena memang Nabi ketika turun wahyu pertama kali memang ummi. Artinya tidak didesain oleh Allah, memang Nabi itu ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Supaya apa? Supaya tidak disangka oleh orang-orang kafir bahwasanya Quran itu bikinan baginda Rasulullah SAW. Nabi sudah nggak bisa baca, nggak bisa nulis saja itu oleh orang-orang kafir Quraisy itu masih disangka Quran itu sihir, Quran itu buatan baginda Rasulullah. Padahal sudah nggak bisa baca, apalagi Nabi itu pinter mulai pertama ya, sudah bisa sebelum turunnya wahyu sudah bisa baca tuh, sudah bisa nulis, waktu tambahan sangkaan daripada orang-orang kafir. Terus kita yang harus kita tekankan bagaimana kita harus mau belajar yang belum bisa membaca Al-Quran harus mau belajar membaca Al-Quran. Ya Rasulullah Nabi iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran. Sekali lagi Nabi beritakan bacalah Al-Quran. Karena apa? Al-Quran ini nanti akan menjadikan syafaat, akan menjadikan penolong pada hari kiamat bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Bagi orang-orang yang membaca Al-Quran, dia akan memberikan syafaat. Oleh Nabi diperintah bacalah Al-Quran. Nah, terus kita nggak bisa baca Al-Quran. Terus yang belum bisa baca Al-Quran mau belajar Al-Quran, yang sudah bisa mau memperdalam. Saya nggak paham Ustaz makna dari Al-Quran itu. Isoni mau moco ae. Isoni mau moco wae. Boten napa-napa. Boten napa. Lek pancene kita nggak kesemuanya kita memang nopo ahli nopo dalam Al-Quran bisa membaca bagus, makhrajul huruf bagus, sifat-sifat huruf bagus ya.
Mantun-mantun bisa tadabbur, bisa memaknai Al-Quran ketika kita baca sekaligus sudah bisa memahami makna yang terkandung. Tidak semuanya kita bisa seperti itu. Boten apa tergantung dari kemampuan kita. Ono sing modele maca saya kulus sufahaul. Saya ulangi mani, saya kulus sufahaul minan nasima wallahum am. Tapi semangatnya temenan bendino buka Al-Quran di ngoten nggih karena memang belajarnya sini di boten nopo temenan. Tapi itu sudah baik ya, daripada sama sekali nggak mau baca Al-Quran. Walaupun ismojonis terus ngoten niku itu sudah baik daripada sama sekali tidak baca nopo Al-Quran. Itu setiap hari ini monggo, bukan hanya di bulan Ramadan yang kita mudah untuk melaksanakan ibadah, bisa membaca Al-Quran, tapi harapannya di luar bulan Ramadan ini Al-Quran ini harus selalu ada dalam hati kita. Semampu kita, sehari kita mampu 3 ayat di monggo diwaos 3 ayat, mampu 1 makro di monggo diwaos 1 makro. Yang penting dalam 1 hari jangan sampai kita tidak membaca Al-Quran. Ini harapannya ke depan seperti itu. Apalagi Pak Subahi ya, usahakan hati kita isi dengan Al-Quran, lisan kita basahi dengan membaca Al-Quran sebelum urusan duniawi yang lainnya itu masuk kepada kita. Jadi alangkah lebih baiknya firman Allah ini masuk dulu ke dalam relung hati kita yang paling dalam, sehingga kita melaksanakan aktivitas setiap hari itu dalam keadaan ini semangat. Jangan bangun tidur habis sholat subuh dan dibuka langsung ya, pertama kali dibuka niku ya meser Al-Qurannya nolak. Kalau dulu mama ada ungkapan mungkin jangan baca koran dulu sebelum baca Al-Quran. Jadi koran bisa ngomong ya. Ini usahakan kata semontan. Ya monggo sing ngerti wis apa monggo kate YouTubean monggo ya. Sing penting usahakan ojo ninggal Al-Quran setiap hari. Jangan membaca Al-Quran dijadikan ibadah musiman setahun sebisan. Al-Quran baru mau dibuka, mau diambil ketika Ramadan kurang 1 minggu. Pas ringkes kok ketok Al-Quran ya, dibelok, diambil, pakai debuni di nopo, dihilangi debuni Allah dan ya. Jadi kata Ramadan ini Qurannya penuh dengan debu. Ini diumpamakan ini hati kita itu kalau tidak pernah diisi dengan Al-Quran, hati kita itu berkarat. Hati kita berkarat. Kalau besi, pisau, niku berkarat, itu cara menghilangkannya dengan nopo, berkarat. Nopo, pokoknya biasain dia, biasa ya caranya. Nah, hati ketika berkarat maka diasah dengan membaca Al-Quran, dengan tilawatul Quran. Seakan Quran rusak rusuk ya, dibuka setiap tahun sebisa. Terus monggo usahakan ya, Al-Quran itu setiap hari kalau kalian panjenengan paham atau tidak paham makna yang terkandung di dalamnya, itu usahakan untuk dibaca. Imam Ahmad bin Hanbal niku sandang ra'aitullah fil manam. Saya melihat Allah di dalam mimpi. Terus si Imam Ahmad bin Hanbal dalam mimpi dia lihat jahar, setelahnya melihat Allah secara terang-terangan nggak mungkin bisa kecuali Allah atau baginda Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Ini dalam mimpi ra'aitullah fil manam. Saya melihat Allah dalam mimpi. Fakultu, saya berkata, Imam Ahmad bin Hanbal, ya Rabb, wahai Allah, ma afdalu ma yataqarrabul mutaqarribuna ilaika.
apa yang amalan atau bacaan apa yang paling utama untuk mendekatkan diri kepada Engkau wahai Allah, ya. Amalan apa yang paling utama untuk mendekatkan diri kepada Engkau ya Allah? Apa jawab dari Allah di dalam Imam Ahmad bin Hanbal di kalam ya Ahmad? Dengan apa? Dengan kalamku. Dengan kalamku. Apa kalamku? Dengan firman, yakni Al-Qur'an. Bifahmin au biwairi fahmin. Sama Imam Ahmad tanya lagi, dengan paham atau dengan tidak paham? Dijawab oleh Allah, bifahmin au biwairi fahmin. Paham atau tidak paham, yang penting membaca Al-Qur'an. Atau pahalanya bisa kata ya. Pahalanya sangat banyak. Dan jenengan mungkin sudah sering dengar bahwasanya baca satu huruf saja pahalanya bintang 10. Mengqara'a harfan min kitabillah dikutiban lahu hasanah. Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, itu sudah dicatat bintang satu kebaikan. Wal hasanah bi asyri amsalihah. Satu kebaikan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10. Terus Kanjeng Nabi, la aqulu alif lam min harfun wahid wala bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Aku enggak mengatakan alif lam mim satu huruf buatan. Tapi kata baginda Rasulullah, alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti kita membaca alif lam mim itu sudah pahalanya 33. Si alif lam mim itu terus menggunakan kita bulawai berarti pinten itu. Tinggal hitung paham. Belum lagi ketika kita baca Al-Qur'an di dalam sholat. Ini benten malih ini. Dalam sholat. Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, man qara'a al-Qur'an wa huwa qa'imun fi shalah. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an sedang dia itu berdiri di dalam sholat, ngadeg membaca Al-Qur'an. Kana lahu bi kulli harfin mi'atu hasanah. Maka baginya satu huruf itu 100 kebaikan. Satu huruf diwaos di dalam sholat dalam keadaan berdiri, maka pahalanya 101. Coba dibayangkan dengan wa man qara'ahu wa huwa qa'idun fi shalah kana lahu bi kulli harfin 50 hasanah. Jika orang ini membaca Al-Qur'an di dalam sholat tapi bukan ngadeg, duduk karena nggak bisa lama berdiri karena faktor kesehatan atau faktor usia, ada yang sholat maupun dalam kursi, ada yang di bawah ya, tapi duduk. Pinten itu pahalanya, satu huruf pahalanya 50. Itu dari Sayyidina Ali. Wa man qara'ahu kharijas shalah wa huwa ala tuhbin kana lahu bi kulli harfin 25 hasanah. Jika orang ini membaca Al-Qur'an di luar sholat, bukan dalam keadaan sholat, kharijas sholat, dan dalam keadaan suci, ketika baca Al-Qur'an dalam keadaan punya wudu, ada yang megang Al-Qur'an, maka satu huruf pahalanya 25 kebaikan. Wa man qara'ahu wa huwa ala ghairi tuhrin atau fi ghairi tuhrin. Jika membaca Al-Qur'an dalam keadaan tidak bersuci, dalam keadaan tidak punya wudu, maka kana lahu bi kulli harfin asyru hasanat. Maka setiap huruf baru di situ dapat 10 pahala. Terus sing sedoso itu lek dalam keadaan baca di luar sholat, dalam keadaan kita tidak punya wudu. Ini para hadirin, ya para bapak, para ibu, eman pahala daripada Al-Qur'an itu sangat luar biasa. Bahkan kalau kali panjenengan tadarus setiap hari, entah di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, mengadakan bacaan Al-Qur'an. Niku terus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum
tidaklah suatu kaum, suatu masyarakat kumpul di dalam rumah dari rumah-rumah Allah. Di dalam rumah dari rumah-rumah Allah. Apa itu? Bisa jadi masjid, bisa jadi di pondok, ya, bisa jadi di mushola, ya, di suatu tempat yang di situ dibuat untuk membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu, di samping membaca Al-Quran diterus. Nopo diterus ini macam-macam, baik itu taklim, belajar, ataupun mengajar, ataupun belajar tafsirnya, ataupun nopo tadarus nih loh. Tadarus atas bulan Ramadan. Satu membaca, yang lain mendengarkan. Ketika ini sudah selesai satu makro, maka kemudian yang lainnya gantian membaca. Yang selesai satu makro, kemudian yang lainnya ganti nopo membaca. Tapi ojo akeh-akeh nggih. Nek maca darusan ojo akeh-akeh. Ngepek limang makro dhewe, ya lainnya ngenteni ngene iki. Kadang sampai sumpek niku nggih sejak Ustaz atine nggih. Ya akeh hiburan ini suarane nggih ya. Kadang potong kan sing disampaikan sama nopo teman-teman niku ya, sama orang ini. Yo kudu delok liyan iku ngenteni nggih ya. Jadi yo paling akeh nek darusan yo sak nopo jenenge sak makro ya sak ain sak makro niku. Lek tempat lancar yo akeh-akeh yo setengah pamane. Masa lek moncone ngenten kata Rasulullah, saya kulus sufaha uminan. Kate njupuk orang makro rasaken sing ngene sampai kanto ya. Terus butuh napa? Butuh pengertian. Ya. Ono maneh sing ditegur gak gelem kadang-kadang. Ya, wis keliru umpamanya wa yuqimu napa sing kadang iku napa wa yuqimunas sholata diwaca mamane wa yuqimunas liru wa yuqimunas mamane ya. Niku ditegur boten napa? Kadang boten purun ya. Kadang mau muring-muring ngoten ya. Ya ae negara aku ya sampeyan kapan baca Al-Qur'an niku mamane ya. Niki kejadian yang kadang-kadang sering terjadi lek darusan. Jadi akhirnya darusan ora kok maca Quran, niteni nyemak yo wangi, akhirnya tukaran kadang-kadang. Tukar. Nah, ini jangan sampai terjadi. Ya. Terus apa? Tidaklah suatu kaum masyarakat kumpul di dalam suatu tempat kemudian membaca napa jenenge kitab Allah, tadarus ngoten ya. Napa iki jaminannya? Illa nazalat alaihi musakinah, kejaba akan turun kepada suatu kaum itu sakinah, ketenangan. Akan apa? Diturunkan oleh Allah napa ketenangan. Aitu makninatul iman. Tumaknina iman iki mantep tumaknina, tenang. Karena napa nggih maos Quran itu sama dengan napa zikir. Zikir di maos Al-Qur'an itu nggih zikir. Dengan zikir ala bidzikrika kita tuma'innul qulub. Dengan zikir maka hati kita akan tenang. Itu yang pertama, illa nazalat alaihi musakinah, kecuali akan turun kepada orang yang membaca Al-Qur'an, mempelajarinya, itu turun ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan menguncur rahmat. Rahmat itu akan mengalir kepada orang yang di situ sedang membaca Al-Qur'an. Wa haffatil malaikah, tidak cukup sampai di situ. Wa haffatil malaikah, para malaikat itu akan menaunginya. Para malaikat akan menaunginya. Nggih, lek kula kali panjenengan tadarus niku dinaungi oleh para malaikat. Mung kula kali panjenengan boten saged ningali. Dinaungi oleh malaikat, dilindungi oleh malaikat, bahkan watofatil malaika haulahu. Kalau kalian panjenengan tadarus ngoten niku, malaikat itu tawaf. Di sekelilingnya niku napa tawaf. Terus napa ketika niku tawaf, napa tujuane tawaf di sekelilingnya niku? Listimai kitabillah, untuk mendengarkan napa niku kitab Allah, untuk mendengarkan Al-Qur'an sing diwaos kula kali panjenengan niku. Malaikat kepengin mendengarkan.
wa ta'ziman litalin. Malaikat niku ngegungaken dhateng wong sing napa malah sing maos napa sing maos Al-Qur'an. Malaikat mengagungkan. Kemudian waman an isyaitoni ayyasila ilaihim. Malaikat iku mubeng wonten sandingi tiyang ingkang tadarus Al-Qur'an niku nyegah datang syaitan untuk hadir di tempat itu. Coba ajarnya. Terus lek tadarus harus ngoten niku. Makane ya hidup sing pengertian. Lek bapak tadarus iku ya rokokan jedhe ngono lho. Iya, rodok tebe ngono ya. Ngono lho ngaji di ngarep niku ngeber lemek ngaji niku boten napa-napa ya. Di ngarep niku masalah kan wonten tempat niku ya. Aja kene maca Quran cek rokokan tapi cek enak ya. Kan ngerti malaikat tawaf ya. Panjenengan boten ngertos malaikat sedang tawaf. Lah malaikat niku malaikat rahmat niku. Sing gawa niku sing turun niku malaikat rahmat. Nggih boten remen tenan buang kados ngoten niku ya. Eman ya. Ono sing kepengin rahmati malaikat rahmat turun, ono sing nyegah. Ya, napa sing nyegah? Ora kok ngawani atau napa bakhur niku bakhur lek jangan Arab nang niku sing diobong niku ya, tapi malah rokok. Iku lho boten kok kula benci sing rokok boten, tapi butuh pengertian ngoten lho ya. Jadi ono tempat khusus. Oh nggih, area napa niku hanya smoking ya. Itu wonten tempat khusus ya. Aja cedek-cedek ya. Kadang halaman itu juga ngoten awan ini halaman wis sing rokan cedek ngoten niku ya. Koyo gak krasa sing diwaos iku apa ngoten lho ya. Iki dadi napa? Jadi bahan napa sing dimasukkan dari panjenengan supaya napa semakin tahun kalau kali panjenengan iki semakin napa semakin sae. Ini kanten mungkin kadang-kadang kalau kali panjenengan dereng ngertos ya. Gak ngerti lek tepake ngono iku kadang yo ono napa malaikat rahmatun, ono malaikat kadang-kadang nggih dereng ngertos, tapi bisa dimaklum